Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa, siswi SMK Taruna Jaya Prawira yang saya cintai, pada pertemuan yang keempat ini saya akan menyampaikan tentang prasangka yang baik, husnudzon. Sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, mari kita mengawali pembelajaran pagi ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa difahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita awali dengan membaca doa dan saya pimpin, diikuti dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita tuju, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum menyampaikan materi, maka perlu saya sampaikan tentang identitas saya. Ya, pertama, nama saya Munawir SPDI, alamat Jalan Manalagi, Gang Kamboja, Kelurahan Perbon, RT 3 RW 2 Tuban. Nomor telepon sudah tertera di situ, dan saya di SMK TJB ini mengampu pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Terima kasih. Kita mulai pada materi pagi ini dengan membaca Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Mari kita baca bersama. Tentunya dalam membaca itu perhatikan makharijul huruf, panjang pendeknya, dan ketentuan hukum bacaan tajwid. Dan yang kedua, jangan lupa kita selalu mengawali dengan bacaan ta'awud. Dan perlu diketahui, dengan membaca Al-Quran ini tentunya manfaat yang diperoleh adalah mendapatkan kedamaian hati, mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah dalam memahami pelajaran. Sebagaimana yang terdapat dalam awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Ya, jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, lanjut kita membaca Al-Hujurat ayat 10 dulu, dan saya bacakan lebih awal, kemudian difahami, didengarkan, dan ditelaah bacaan-bacaan yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian Al-Hujurat ayat
12 ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Itu contoh bacaan yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Coba kita memahami tentang apa yang tertulis dalam isi kandungan Al-Hujurat ayat 12. Di antara yang pertama adalah asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, jadi Al-Hujurat ayat 12 ini sebab turunnya adalah yang pertama diriwayatkan Ibnu Mundir dari Ibnu Jurais bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Jadi ayat ini turun disebabkan karena peristiwa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian asbabun nuzul yang kedua ya, itu ketika pembebasan kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Lalu Allah menurunkan ayat ya, yang terdapat dalam ayat berikutnya yang ada kaitannya dengan ayat 12 ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Al-ayah. Itu yang berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Di sisi lain, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon, baik prasangka. Artinya dalam ayat ini terkandung makna yang ada di dalamnya, yaitu anjuran untuk senantiasa bersikap husnudzon. Sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam perilaku manusia kebanyakan berkaitan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, untuk menumbuhkan sikap husnudzon, tentunya umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita terima ini adalah semata-mata kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana hadisnya man jadda wajada. Artinya kita mendapat kenikmatan itu sesuai apa yang kita lakukan, sesuai ikhtiar apa yang kita lakukan. Dan kemudian menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang,
pada saat seorang bekerja dengan sungguh-sungguh, memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan. Artinya kita memahami, mempelajari pengertian daripada husnudzon, manfaatnya husnudzon, dan seberapa bahayanya kita suudzon dalam kehidupan ini. Kemudian memperdalam belajar ilmu agama Islam. Tentunya dalam hal ini berkaitan tentang husnudzon, ya. Mengembangkan sikap ihsan, ya. Ihsan artinya menghadirkan Allah dalam setiap saat, menghadirkan Allah dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Kemudian berteman dengan orang yang suka husnudzon dan menjauhi teman dari orang atau dari teman yang selalu atau suka dengan sikap suudzon. Yang terakhir, kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara makna isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian kita menganalisis isi kandungan yang ada dalam Hujurat ayat 10. Di antara yang pertama asbabun nuzulnya. Ketika Nabi naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik berkata, Abdullah bin Ubay, nyahlah engkau dariku. Demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini. Seorang Ansor berkata, demi Allah keledainya ini lebih harum baunya daripada engkau. Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah ayat Al-Hujurat ayat 9 ini yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan kedamaian. Kemudian ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Maka turunlah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yang intinya memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Kemudian ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya, sehingga terjadilah pertengkaran hingga pertumpahan darah. Sebagai makhluk sosial, baik beragama Islam maupun non-Islam, Islam selalu senantiasa berbuat baik, sedangkan dengan umat sesama Muslim terikat dengan keimanan yang sama. Umat Islam harus bersaudara. Nah, di antara cara bersaudara bagi orang yang beriman sesuai Al-Hujurat ayat 10 adalah yang pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara kita. Sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan seterusnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-hak secara adil. Bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Saling mendukung, membela, melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Nah, itu diantara analisa isi kandungan dan berikut asbabun nuzulnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Terima kasih kita menginjak pada materi pagi ini, yaitu prasangka baik. Sebagaimana anjuran perintah yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12. Berbicara tentang husnudzon. Husnudzon ini adalah berasal dari kata hasuna dan zon. Hasuna itu
adalah prasangka. Hasuna husnun baik ya. Baik, dzon itu adalah prasangka. Jadi husnudzon ini adalah perasaan baik terhadap orang lain. Berarti kebalikan daripada husnudzon adalah suudzon. Su itu buruk, dzon itu adalah prasangka. Maka suudzon itu adalah kebalikan daripada husnudzon. Artinya suudzon adalah buruk prasangka. Seorang muslim sangat diperintahkan untuk senantiasa berbuat husnudzon, berbuat baik prasangka, baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, maupun terhadap diri sendiri. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk husnudzon seorang hamba misalnya kepada Allah dengan cara selalu mempunyai anggapan bahwa segala sesuatu yang diberikan, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah kepada diri kita adalah merupakan ketentuan yang terbaik dari Allah. Ya, ketentuan yang baik dari Allah. Adapun jika ternyata dalam kenyataannya yang diterima adalah kenyataan yang pahit umumnya manusia, hendaklah itu semua dikembalikan atau introspeksi dan tidak semerta membuat prasangka bahwa Allah telah berkehendak buruk pada dirinya. Ya. Ketika kita mau muhasabah, introspeksi, tentunya semua itu kesalahan ada sebab ya. Dan kita yakini Allah tidak akan memberi keputusan, memberi kenikmatan yang selama ini kita anggap jelek, sebab kita sebagai manusia ini ya sangat terbatas ya. Pengetahuannya sangat terbatas, akalnya ya, karena manusia hanya mengetahui sebatas zahiriyah saja. Tetapi Allah mempunyai rahasia yang ada di balik itu. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu artinya bahwa akal kita ini sangat terbatas. Akal kita ini sangat terbatas. Oleh karena itu, apapun yang kita terima, jangan langsung kita terima itu adalah merupakan kejelekan atau merupakan mempunyai prasangka kepada Allah yang tidak baik. Tentunya kita kembalikan bahwa yang kita ketahui hanya sikap atau sifat zahiriyah saja, dan Allah pasti akan memahami apa yang kita lakukan. Boleh jadi apa yang kita sukai itu bagi Allah tidak baik, atau kebalikan, boleh jadi apa yang kita benci itu yang lebih baik bagi Allah. Makanya dengan sikap husnudzon ini kita selalu mendahulukan baik prasangka terhadap Allah, terhadap orang lain, atau terhadap diri sendiri. Dan ini dikuatkan dengan
hadisnya Nabi Muhammad, ana indi dzanni abdi bi, inna dzanna khairun fahuwa khairun wa inna dzanna syarrun fasyarrun. Kata Allah, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapatkan apa yang ia sangka. Dan jika buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangka kepadaku. Artinya bahwa kita dianjurkan untuk selalu mengedepankan husnudzon kepada Allah. Jika kita tidak husnudzon kepada Allah, maka Allah akan mengikuti perasaan, mengikuti apa yang ada dalam hati kalian. Makanya suudzon itu adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, bahkan terhadap Allah. Oleh karena itu dalam agama Islam, sifat suudzon itu dihukumi haram. Tentunya dengan haram itu untuk dijauhkan, untuk dihindari melakukan sikap-sikap suudzon. Macam-macam husnudzon, ya, macam-macam husnudzon. Husnudzon itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnudzon kepada orang lain. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, upaya berbaik prasangka kepada Allah itu harus dilakukan. Tentunya dengan ketentuan yang semula ditulis kurang beruntung, bisa diubah Allah menjadi takdir yang baik. Sebab takdir Allah juga ditentukan oleh faktor prasangka hamba kepadanya. Apabila seorang berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menetapkan sesuatu yang baik untuknya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seorang berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan menetapkan sesuatu yang buruk untuknya. Artinya bahwa kita sangat dianjurkan untuk selalu husnudzon kepada Allah, baik prasangka kepada Allah, dengan dasar bahwa ketentuan Allah, keputusan Allah yang diberikan kepada kita tentunya harus kita yakini itu yang terbaik untuk kita. Contoh dalam anjuran husnudzon kepada Allah dalam hal kita mengikuti musabaqah atau lomba. Dalam Islam sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan kita berikhtiar, berusaha sekuat mungkin. Setelah kita melakukan usaha, upaya demi upaya untuk mempersiapkan dalam perlombaan itu, kita yang terakhir dan endingnya fatawakkal 'alallah. Artinya keputusan nanti itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Bisa jadi kalau kita tidak mendapatkan juara, kita introspeksi pada diri kita sendiri, harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak memperbaiki apa yang kita lakukan, atau bahkan ketika diberi kemenangan yang lebih muncul adalah sikap sombongnya. Nah, maka dengan keputusan itu kita yakin Allah memberikan keputusan itu keputusan yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua,
yaitu husnudzon kepada orang lain, atau bisa diartikan husnudzon terhadap sesama manusia. Ya. Hubungan baik antara manusia, khususnya antara mukmin dengan satu mukmin lainnya, merupakan sesuatu yang harus dijalani, sesuatu yang harus dijalin dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbawahi bahwa seluruh kaum mukmin adalah bersaudara. Sebagaimana yang ada dalam ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sesama umat muslim, sesama orang mukmin itu adalah saudara. Ketika sudah bersaudara, apa kewajiban kita? Fa aslihu bainahuma. Kewajiban kita adalah selalu menciptakan kedamaian, selalu islah di antara dua orang mukmin itu. Makanya dengan sikap islah itu adalah bagian daripada husnudzon kepada sesama manusia. Oleh karena itu, segala bentuk sikap dan sifat yang akan memperkokoh dan memantapkan persaudaraan harus selalu ditumbuhkan dan dipelihara. Sedangkan segala bentuk sikap atau sifat yang dapat merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, tentunya harus kita hilangkan agar hubungan kita, ukhuwah Islamiyah kita tetap terjalin dengan baik. Itu diantaranya salah satu sifat positif yang harus dipenuhi adalah husnudzon kepada orang lain atau husnudzon kepada sesama manusia. Nah, bagaimana upaya di antara kiat-kiat untuk menerapkan sifat husnudzon adalah tidak mempercayai bulat-bulat setiap informasi yang diterima. Apabila kita mendapatkan informasi negatif tentang sesuatu yang terkait dengan pribadi seorang muslim, maka kita harus melakukan tabayyun, melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mempercayai apa yang kita dengarkan, informasi yang kita terima. Apalagi dengan meresponnya secara negatif. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan berita, ketika mendapatkan kabar, dan kabar itu yang ada kaitannya dengan pribadi orang lain, ya, tentunya kita harus pandai-pandai dalam bersikap, jangan langsung diterima kemudian diyakini, bahkan langsung memvonis kepada orang itu bahwa orang itu telah melakukan kesalahan. Sikap apa yang harus kita lakukan adalah tabayyun, ya. Sikap yang harus kita lakukan adalah tabayyun, pemeriksaan, dicek benar enggak info yang saya terima ini. Ketika tidak benar, tentunya kita harus bisa menjaga informasi itu tidak tersebar, karena dengan menyebarkan informasi itu sama dengan menyebarkan aib saudara kita atau aib orang lain. Oleh karena itu, husnudzon kepada orang lain itu juga sangat dianjurkan dalam agama, karena dalam rangka untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah kita, menyatukan persaudaraan kita. Makanya ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Artinya ketika kita menganggap sesama mukmin ini adalah satu tubuh, satu anggota,
tentunya harus bisa menjaga sesama orang mukmin. Dan kewajiban yang harus kita lakukan adalah selalu mengutamakan, selalu melahirkan kedamaian, melahirkan persaudaraan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah husnudzon kepada diri sendiri. Seorang muslim juga harus berhusnudzon pada diri sendiri. Karena melalui sikap inilah seorang muslim bisa menghadapi hidup ini dengan penuh harapan dan tidak pernah putus asa. Di antara perwujudan sikap husnudzon kepada diri sendiri adalah memiliki sifat gigih dan berinisiatif. Itu di antara yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan sikap husnudzon kepada diri sendiri. Sifat gigih. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi etos kerja, semangat beraktivitas, dan gigih dalam mewujudkan sebuah cita-cita. Sekalipun dalam Islam disebutkan bahwa semua takdir pada manusia itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti manusia hanya bersifat pasif dan pasrah pada suratan takdir dari Allah, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan nasib baiknya dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha keras untuk mewujudkan keinginan, untuk mewujudkan cita-cita. Bahkan Allah juga akan merubah nasib buruk menjadi baik ketika usaha kita gigih telah dilakukan dengan maksimal mungkin. Karena upaya kita yang kita lakukan dengan sekuat mungkin. Sebagaimana yang dituliskan dalam firman Allah terdapat dalam surat Ar-Ra'd yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Makanya sikap gigih ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kita harus mempunyai sikap gigih, pantang menyerah. Artinya seorang muslim tidak diperkenankan malas-malesan, hanya berpangku tangan. Sebab malas itu merupakan kebiasaan yang tidak baik dan akan menyebabkan seorang terpuruk. Begitu besarnya bahayanya malas sehingga Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kondisi yang lemah, sifat yang malas, sifat pengecut, dan sakit-sakitan karena lanjut usia. Lah, di antara doa yang ada dalam itu adalah menumbuhkan rasa husnudzon kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, berinisiatif. Ya, berinisiatif. Seorang muslim yang sejati berusaha memberikan yang terbaik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, lebih luas untuk masyarakat. Oleh karena itu, inisiatif-inisiatif untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melopori kebaikan, untuk mengadakan kemajuan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, itu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tentunya dengan kebaikan itu akan mendapatkan pahala dari Allah, ya, akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu,
hendaklah kita selalu inisiatif yang dikembangkan seorang muslim pada hal-hal yang bernilai positif, hal-hal yang baik, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang melakukan inovasi yang baik dalam Islam, lantas inovasi tersebut terus dipraktekkan sepeninggal orang tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang dipraktekkan. Artinya bahwa inisiatif, inovasi yang baik yang diciptakan, ketika inovasi itu bisa memberi manfaat orang lain, tentunya selalu mendapatkan kiriman pahala dari inovasi yang kita lakukan. Makanya kita harus mempunyai dasar yang sebagaimana dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Dalam hal itu makanya kita sangat dianjurkan selalu berhusnudzon kepada diri sendiri. Dan seorang muslim sangat dianjurkan ya, berusaha memberikan yang terbaik, baik untuk diri sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, itulah diantaranya sikap-sikap husnudzon, baik husnudzon terhadap Allah, husnudzon terhadap sesama manusia, ataupun husnudzon terhadap diri sendiri. Nah, setelah itu kita lakukan, maka tentunya kita harus tahu manfaat daripada husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah sangat banyak manfaatnya, diantaranya menambah kadar keimanan, mempertebal keimanan, dan tawakal seorang hamba kepada Allah. Semakin banyak husnudzon, tentunya kita akan semakin kuat keimanan kita, semakin meningkat takwa kita. Sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, kita harus selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mendapatkan perubahan takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Artinya bahwa Allah itu akan mengikuti apa yang ada dalam prasangka manusia. Kalau kita berprasangka baik, tentunya Allah akan mengikuti dengan kebaikan itu. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, tentunya Allah akan mengikuti prasangka buruk kalian. Selain manfaat yang ada dalam husnudzon kepada Allah, di antaranya menjaga ukhuwah Islamiyah, sikap husnudzon terhadap sesama orang lain juga memiliki banyak manfaat bagi pelakunya. Di antaranya yang pertama adalah terhindar dari penyesalan dalam menjalin hubungan dengan sesama. Artinya bahwa ketika kita melakukan hubungan dengan sesama manusia, didasari dengan sikap husnudzon, didasari dari sikap baik prasangka, tentunya hubungan kita akan selalu menjadi hubungan yang membahagiakan. Karena di antara kedua sesama tidak ada sikap yang suudzon, buruk prasangka, dan tidak ada dusta di antara kita. Tentunya dengan sikap husnudzon kepada orang lain akan menjalin hubungan yang erat, hubungan yang baik, hubungan yang tentunya tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam agama. Yang kedua, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Tentunya kita fahami bahwa dengan berhubungan sesama manusia didasari dengan husnudzon, tidak didasari dengan suudzon, tentunya hubungan itu akan menjadi hubungan yang lebih baik.
ya, hubungan yang lebih tenang. Dan yang ketiga, selalu berbahagia atas kesuksesan yang dicapai orang lain meskipun kita belum bisa mencapai kesuksesan. Maksudnya adalah ketika kita sudah menanamkan suudzon kepada orang lain, maka apa yang ada pada orang lain itu selalu diterima dengan baik. Orang lain mendapatkan kesuksesan, orang lain mendapatkan kenikmatan, kita juga ikut bahagia, kita juga ikut senang, meskipun kita sendiri belum mencapai kesuksesan tersebut. Dengan sikap husnudzon itu, maka tidak ada rasa sakit, rasa iri kepada orang lain. Tentunya kita selalu senang, bahagia dengan kesuksesan yang dicapai oleh orang lain. Itu diantara manfaat-manfaat yang ada dalam sikap husnudzon kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan hidayahnya Allah, bisa melakukan, mengedepankan sikap husnudzon baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, maupun terhadap diri sendiri. Sampai di sini yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kalian semua. Pesan saya terakhir, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan karena ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan. Selain itu juga merupakan anjuran yang ada dalam agama. An-nadzafatu minal iman. Menjaga kebersihan merupakan bagian daripada iman. Maka kita melakukan kebaikan dengan menjaga kebersihan tentunya juga sama melakukan perintahnya Allah. Dan jangan lupa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang muslim. Tentunya kita selalu taat dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada saat ini, pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis, dan saya bacakan dan ditirukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.